Studi kelayakan. Ya, seperti namanya, pada intinya studi ini emang digunakan buat mempertimbangin yang kita uji itu layak atau enggak sih. Nah, studi kelayakan tuh biasanya ada dalam konteks bisnis, yang mana digunain buat menganalisis apakah suatu proyek sistem atau aplikasi layak dilanjutkan atau tidak. Jadi, kenapa sih kita perlu ini? Kalian mungkin bertanya, apa sih gunanya kita harus ngelakuin ini pas ingin buat aplikasi? Karena dalam pengembangan suatu aplikasi, di beberapa kasus, laporan studi kelayakan ini dipakai buat memperoleh persetujuan atau dukungan dari stakeholder dalam organisasi. Jadi potensi keberhasilan proyek akan lebih tinggi karena akan banyak investor yang percaya dan mau ngebantu kita. Oke, untuk lebih jelasnya, kita masuk ke contoh kasus. Ada seorang pebisnis ingin buat sebuah aplikasi yang dapat membantu bisnis kecil dalam mengelola pelayanan dan pesanan mereka. Sebelum mulai, dia sadar kalau perlu ngelakuin yang namanya studi kelayakan buat ngambil keputusan komit atau enggak ke proyek ini. Nah, dalam melakukannya, dia minta bantuan sama seorang analis. Analis ini jago banget nganalisis kebutuhan bisnis, teknis, biaya dan manfaat, serta resiko dari proyek ini. Dia sekarang paham kalau proyek ini punya potensi keuntungan yang besar dengan biaya pengembangan yang cukup terjangkau. Tapi, sekarang dia juga tahu kalau ada beberapa resiko yang perlu dikelola, seperti resiko teknis dan resiko pasar. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melanjutkan proyek ini dengan melakukan pengelolaan resiko yang tepat dan memastikan keberhasilan proyek. Dia sekarang yakin dan membuat keputusan yang lebih baik dan memastikan bahwa proyeknya memiliki potensi keberhasilan yang tinggi.